Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitab amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna bil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Qad ja'a, benar-benar datang kepadamu siapa rasuluna, utusanku. Ya. Siapa rasuluna, utusanku Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayinu, yang menjelaskan siapa rasul. Yubayinu, yang menjelaskan siapa rasul. Lakum, padamu. Syara'i ad-dini, pada tatanan-tatanan agama. Syara'i ad-dini, pada tatanan-tatanan agama. Ala fatrotin, atas sesudah terputus. Inqiqa'in, artinya terputus, minal rusuli, dari para utusan. Idlam yakun, karena tidak ada. Idlam yakun, karena tidak ada. Itu bainahu, di antara Nabi Muhammad, ya. Wa baina Isa, dan di antara Nabi Isa, atau rasulun, utusan. Wa muddatu dzalika, adapun masanya fatrah tersebut itu khamsumi'atin, 500. Watis'un, dan 9. Wasituna, dan 60. Apanya sanakan, tahunnya. 569 tahun. Ini dikatakan ala fatrah, atas terputus, ya. Atas terputus itu artinya apa? Tidak ada nanti setelahnya. Setelahnya Nabi Isa. Jarak antara Rasulullah dan Nabi Isa, ya, jaraknya adalah 569 tahun. Illa takulu, in takulu, ai illa takulu. Oh, an, ya. Ala fatrati minal usuli, antakulu. Antakulu, ai alla takulu, untuknya tidak mengucapkan engkau. Tidak udhibtum, ketika diadab engkau. Maja'ana, tidak datang padaku. Siapa min basyarin, dari manusia. Siapa min basyarin, dari manusia. Zaidatun, adapun min itu tambahan. Wala nadirin, dan tidak utusan yang memberi peringatan.
Pokoknya jaa benar-benar telah datang, maka benar-benar telah datang kepadamu siapa Basyirun seorang manusia, wa nadhirun pun pemberi peringatan. Wala udra maka tidak ada udur itu maujud, tidak ada alasan itu maujud laku bagimu. Dan di dalam ketika qad ja'akum basyirun wa nadhir. Dan ketika qad ja'akum basyirun wa nadhir. Dikatakan kepada ahli kitab, ya ahli kitab, qad ja'akum rasulun. Telah datang kepadamu utusanku. Rasulnya di situ kalau rasul itu berarti mufrad, jamaknya jamak taksir rasul. Yang dimaksud di sini kitabnya adalah pada ahli kitab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan qad ja'akum rasulun, datang kepadamu seorang utusanku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yubayyinu lakum, tugasnya adalah untuk membawa atau menjelaskan atau mengantarkan tatanan-tatanan agama, syara'i agama. Karena pada masa itu, masa puncak kejayaan daripada orang-orang jahiliyah, seperti ada banyak sekali cerita bagaimana kesesatan pada masa itu, ya, sebelum diutusnya Rasul. Bagaimana angkara murkanya kaum jahiliyah pada masa itu. Ini kitabnya adalah kepada ahli kitab. Yubayyinu lakum ala fatrah, atas berikut. Jadi kalau misalkan di sini menggunakan kalimat ala, ya, yang artinya apa ya istilahnya, tidak tersela-selai antara Rasul yang terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah ini berjarak berapa tadi, 569 tahun. Jarak itu tidak disela-selai oleh utusan lain, jadi Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad. Kenapa ayat ini disebutkan? Kenapa disebutkan kepada ahli kitab telah diutus kepadanya seorang utusan? Alasannya adalah antakulu maja'ana min basyirin, supaya mereka nggak punya alasan, okay? Supaya mereka tidak mengucapkan maja'ana min basyirin. Tidak ada lagi di zaman akhir itu manusia yang datang kepadaku untuk membawa peringatan. Maka diturunkanlah ayat ini bahwa sudah jelas didatangkan kepada kalian, wahai ahli kitab, seorang utusan bernama Muhammad, dan itu sudah disebutkan di dalam kitab suci mereka. Bisa saja karena memang bukti itu mereka ya fakta, ya. Bisa saja di akhirat nanti mereka akan beralasan, ya. Mereka akan beralasan kenapa tidak lagi mengesahkan Allah, gitu ya, misalnya. Ketika ditanyakan Rabbuka, mungkin jawabannya bukan lagi Allah Rabbuna, ya. Mungkin mereka akan menjawab bahwa Nabi Isa adalah Tuhannya. Pada saat itu supaya mereka tidak punya alasan bahwa tidak ada Nabi yang diturunkan bagi mereka, maka diperjelaslah oleh ayat ini, telah diturunkan kepadamu seorang manusia. Nah, bisa jadi di saat di akhirat nanti orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, nih, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, mereka mengatakan maja'ana min basyirin wala nadhirin. Maka diperjelas lagi, diulang lagi, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Di situ ada qad, okay, yang bertemu dengan fi'il madhi. Qad ja'a, benar-benar telah datang. Di fi'il mudhari itu. Qad yang bertemu dengan fi'il madhi
benar-benar telah jatuh kepadamu. Basyirun seorang manusia, dan nadhirun pun yang memberi peringatan. Kalau udrolakum, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Wallahu adapun Allah, ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara itu qadirun maha kuasa, wa minhu dan itu dari kulli syai' ta'wibukum adapun pemaksaan padamu ilam tattabi'u apabila tidak mau mengikuti engkau pada kulli syai', artinya Allahu ala kulli syai'in qadir. Di sini di dalam setiap hal meskipun manusia menolak, tapi Allah Maha Kuasa. Manusia tidak mau melakukan, tapi Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa atas segala hal dan ada banyak sekali buktinya. Manusia mengabaikan untuk memperhatikan dirinya sendiri, lalai dengan lingkungannya. Manusianya lalai, Allah tidak pernah lalai. Allah kuasa atas segala hal. Sekuat apapun orang-orang memberikan merekayasa segala bentuk seperti yang dilakukan oleh rekayasa isu segala macam yang terus dilakukan 15 tahun terakhir kepada orang-orang Palestina. Sekarang sedang hangat ini banyak kalau kita pasti ingat ya di sholat apa segala macam Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, karena hampir 2 minggu ini di sana sedang ada ledakan perang dan 4 sampai hari ini sudah terhitung 4.000 syahid. Jadi yang meninggal sudah 4.000 syahid. Itu terdiri dari orang-orang medis, terus ya syuhada para pejuang. Totalnya 4.000 ini yang kehitung ya, belum lagi yang tidak kehitung, misalkan mereka yang datang untuk meliput, orang-orang jurnal yang datang, kameramen, pasti sudah mempersiapkan nyawa dan segala macam. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi syuhada di sisi Allah. Jadi di saat kembali lagi ke pengajian peperangan seperti itu memang ada rekayasa manusia, tapi siapa yang menyangka orang-orang Palestina yang terus didesak mundur, yang terus diembargo sistem ekonominya, di beberapa titik mereka cukup kuat di Palestina itu, anak-anak kecil menghafal Al-Quran, orang-orang perempuan yang sudah masuk usia remaja ya sudah balik. Di situ ada seorang ulama yang pada saat itu pernah mati. Mungkin ini pasukan mereka juga akhirnya sekarang juga ikut ya. Jadi beliau bercerita bahwa di Palestina itu ada sekelompok pelajar seperti madrasah yang di situ memang berfokus pendidikan untuk anak-anak perempuan. Jadi perempuan-perempuan ini selain dipelajari baca tulis, mereka juga menghafal Al-Quran dan hadis. Selain itu dicari kemampuan bertempurnya di mana. Jadi ada yang sudah jadi sniper, nembak rahasia, dan juga menjadi agen-agen perempuan yang dimiliki oleh Palestina. Dan sebenarnya perang yang pecah dalam hampir 2 minggu terakhir ini adalah sebuah serangan yang tidak pernah disangka, yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah diduga oleh tentara Israel. Jadi ya seperti itu, kekuasaan Allah atas manusia sebesar itu. Sama juga negara kita terus ditekan secara ekonomi, terus isu krisis mulai dari pasca kemerdekaan
paceklik panjang yang terjadi di tahun 50-an. Nah, itu hadir di tahun itu memang tahunnya paceklik, kemarau panjang seperti sekarang dan juga kesulitan pangan. Karena apa? Buminya sudah direkayasa oleh orang-orang Belanda, oleh penjajah. Oleh penjajah sudah direkayasa. Apa rekayasa hasil bumi itu sudah dilakukan dari zaman dulu. Ya. Saya ingat pacet itu zaman dulu penghasil jeruk. Ini cerita di waktu saya masih kecil. Jadi pacet itu dulu pernah jadi penghasil jeruk. Terus suatu ketika didatangi oleh penjajah, diberikan pupuk-pupuk yang sekira jeruk ini bisa cepat tumbuh, bisa cepat panen, dan orang masyarakat bisa dapat kekayaan seketika. Jadi karena cepat panen, otomatis cepat kaya, akhirnya dengan males. Ini diobat, padahal selama bertahun-tahun nggak pernah diobat, itu subur. Ya, panen pertama langsung bisa sampai kirim ke negara mereka, ya. Ke Portugal, ke Belanda, jeruk hasil dari negara. Bulan pertama panen, kedua panen, ketiga panen, masuk bulan keempat tanahnya sudah mati. Sampai saat ini pacet itu susah ditanami jeruk. Jadi kerusakan yang dibuat oleh penjajah itu sampai segitunya. Tapi Allah nggak tidur. Yang namanya petani pacet itu menghasilkan apapun bagus. Ini apa? Ini bukti dari kekuasaan Allah. Paceklik saat ini bukan tentu tidak sama dengan yang terjadi di tahun 50-an. Terus kemudian kita ada krisis besar-besaran lagi di tahun 98. Tahun 98 itu krisis yang lumayan parah, ya. Dari yang tadinya anak kecil itu jajan cukup uang 100 itu bisa dapat snack 4, ya, dari 25-an, ya. 98 itu harga-harga sudah berubah. 98 itu tiba-tiba benar-benar naik, gitu. Inflasi mata uang kita cukup tinggi. Tapi kekuasaan Allah tidak itu. Orang-orang bangkit dari mana? Dari UKM, ya. Orang daerah Tulungagung mereka bangkit dengan karena di saat itu saya sedang membantu Tulungagung, di antara tahun-tahun bangkitan habis krisis itu di sana. Orang-orang daerah sana ada yang bangkit dari Marmer, banyak pandemisi juga di daerah sana. Orang-orang Kediri bangkit dengan kerupuk. Orang-orang Jogja bangkit dengan kaos. Orang Sidoarjo juga bangkit dengan tas kulit dan sebagainya itu. Ini apa? Ini bukti bahwa kekuasaan Allah itu ada. Dan insya Allah selagi kita beriman, kita diberi kesempatan untuk belajar, insya Allah akan terus bisa melihat kekuasaan ini. Mudah-mudahan. Berikutnya Wadkur dan menyebutkanlah engkau wahai Muhammad Idgola ketika berkata siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam di kaum ini terhadap kaumnya Musa, ya kaumi wahai kaumku, Udhuru ingatlah engkau nikmat Allahi pada nikmat Allah alaikum atas dirimu. Udhuru alaikum atas dirimu. Inja'ala karena telah menjadikan siapa Allah fikum di dalam dirimu, ainikum artinya darimu, ambiya'a ada nabi-nabi. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah padamu mulukan pada raja-raja. Artinya apa? Dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada ahli kitab bahwa cerita ini juga ada di dalam kitab yang pada akhirnya mereka ubah, ya. Ucapkanlah ucapan Musa kepada kaumnya. Ucapkanlah ucapan Musa pada kaumnya. Udhuru ni'matallahi 'alaikum idja'ala fikum anbiya. Telah dijadikan bagimu para nabi wa ja'alakum muluka dan raja-raja. Ashab khodamin yang memiliki pelayan-pelayan, wahasmin dan pelayan perempuan.
Wa'ata dan memberikan atau mendatangkan kepadamu, memberikan siapa Allah kepadamu pada perkara lam yukti yang tidak mendatangkan siapa Allah dan pada seseorang minal alamina dari seluruh alam. Minal mana nyatanya dari makanan, jenis makanan al-manna. Karena ini sejenis madu ya. Wasalwa dan burung salwa, burung yang empuk yang bisa dimakan dagingnya. Wafalakil bahri dan kemampuan membelah lautan. Wahoi bidalika dan selainnya al-manna wassalwa. Ini adalah kenikmatan yang diberikan pada kaum Nabi Musa. Jadi kalau melihat pada ayat-ayat Al-Quran ini, setelah kejadian dibelahnya lautan oleh Nabi Musa, itu tidak lantas semua pengikutnya itu beriman. Beberapa yang ikut itu justru ada banyak juga yang kembali ke jalan yang tidak benar atau masih mencari keuntungan apa ya yang bisa saya dapatkan setelah saya selamat. Jadi nggak langsung ikut Nabi Musa karena cuma pengen selamat. Ya sudah diberi keselamatan itu oleh Allah, tapi setelahnya mereka juga masih banyak mempertanyakan ini. Kemudian Nabi Musa berkata kepada para pengikutnya, kalian ini sudah diberikan banyak sekali kenikmatan. Ini termasuk di antara kenikmatan itu adalah bisa merasakan membelah laut tanpa teknologinya langsung dari Allah. Kalau orang nggak percaya peristiwa pembelahan laut yang dilakukan oleh Nabi Musa, ini jelas salah. Kenapa? Karena nyatanya di zaman modern itu bisa diwujudkan dengan ilmu pengetahuan, dengan pembangunan, dengan teknologi, itu ternyata bisa diwujudkan. Berarti yang apa yang terjadi pada kita itu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak percaya. Dan kami ya Allah udah setelah al-muqaddata yang disucikan, al-muqaddata artinya yang disucikan, allati kataba yang memerintahkan, allati kataba yang memerintahkan siapa Allah kepadamu. Amaro artinya memerintahkan siapa Allah kepadamu bidukuliha dengan memasuki al-muqaddasah. Wahya pun Abdul Muqaddasah negara Syam, negara-negara yang dijadikan Allah kemurahan dan kesuburannya ini ya, karena terbukti tanah Palestina itu tanah yang subur, begitu juga dengan Syam itu subur. Jadi apa namanya, orang yang nganggur di rumah-rumah itu bisa sampai jadi orang-orang Syam itu orang-orang yang di sekitar antara tahun 8 kalau nggak salah, orang-orang Syam itu masuk apa namanya, orang-orang yang memiliki pengaruh besar di bidang ekonomi dan juga dalam mengembangkan pemerintahan Palestina. Itu orang-orang yang memiliki karena punya ini seperti orang-orang Mesir. Negara Syam ini dikatakan pada saat itu Nabi Musa
diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat para pengikutnya masuk ke yang ardul muqaddasah yang itu. Wala dan jangan kembali engkau ada baru arah belakang ala ada barikum atas arah belakangmu tanhazimu, artinya jangan berlari engkau kaufal adubi adalah posirina dalam keadaan orang yang menyesal bisa dalam. Jadi kalau murtad tidak boleh, maka anaknya kan kok makanya sama tantadu sama tangkolibu. Ada perbedaan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia hampir bersama gitu, tapi berbeda. Kalau tartadu itu tartadu ala adabari, kembali ke masa kegelapan, gitu. Kembali ke masa-masa kesalahan, kembali ke pada kegelapan. Tangkolibu, kalau kata tangkolibu ini kembali jadi untuk mencari apa yang tapi mengingat-ingat atau membalikkan hatinya untuk menyesal dengan apa yang pernah dilakukan. Maka di dalam tafsirnya dikatakan batang kolibu khosirin bisa ikum di dalam perbuatan. Qalu berkata siapa? Bani Israel. Mereka menjawab ketika diajak oleh Nabi Musa untuk ke tanah Syam dan diberi peringatan jangan menoleh ke belakang, kemudian lari terbirit-birit karena musuhmu, kata kolibu khosirin akan tadi kamu harus menyesal dengan apa yang telah lalu. Qalu maka berkata siapa Bani Israel, ya Musa, wahai Nabi Musa, wahai inna fiha, sesungguhnya itu di dalam ardil muqaddasah ada satu kaum jabal yang sombong yang dari sisa-sisa yang tinggi di kabupaten yang memiliki umat itu adalah orang-orang tinggi, ketika badan mereka tinggi dan besar, mereka punya kekuatan, juga punya karena mereka tinggi, ada kesombongan selain fisiknya tinggi, kemampuan mereka juga cukup tinggi. Ini yang ditakutkan oleh pengikut Nabi. Pak Inna sesungguhnya kami itulah pula tidak akan masuk ardil muqaddasah hatta yakhruju, sehingga keluar siapa jabari siapa kaum ya, hatta yakhruju sehingga keluar siapa kaum minha dari ardil muqaddasah. Fa iyju maka keluar siapa kaum minha dari ardil muqaddasah, fa inna sesungguhnya kami sudah diluna akan masuk kami lahan pada ardil muqaddasah. Qala berkata lalu pada Bani Israel siapa orang minal ladina dari orang-orang yakhofuna yang menyatakan alladhi mukhalafata alladhi pada membedai perintah Allah, melawan perintah Allah. Wahuma adapun alladin itu yusha wa kalibun dan kalib minan muqabai
dari pemimpin. Ladina yang mengutus baladin siapa sana di dalam jalan sifatnya tahun pertama telah memberi nikmat siapa Allah alaihima atas bulan bil ismati dengan dijaga. Fakatama maka menyembunyikan siapa bulan pada perkara itla'a yang lihat yang siapa bulan alaihi atas min dari perkaranya ahwalil jabal illa an Musa kecuali dari Nabi Musa. Bitilafi baqiyatin muqabai berbeda dengan Pak aku maka menyuarakan siapa atau menyiarkan baqiyatin muqabai pada Banu Ma siapa Bani Israel dahulu atau alim atas pada itu Babal Koryati yaitu ibunya desa Wataksu dengan tangan Inahum itu jasad-jasad bila puluh bin tanpa hati. Faidah ada maka apabila maka bolibuna orang menang. Siapa bulan? Dalika pada udah hulu karena meyakinkan aku binasrillah pertolongan Allah wa jazi wa'idi dan janjinya Allah. Wa'alallahi maka atas Allah fatawakkalu maka tawakallah engkau berserah engkau. Bila ada engkau beriman orang yang beriman qalu ya Musa wahai Musa inna sesungguhnya kami itulah nadkhulu tidak akan masuk kami pada ambil muqaddasah abadan selamanya menetap madam bagi menetap ya itu tidak maka antayamu warok buka dan pendidikmu maka memerangilah kalian berdua hum pada sesungguhnya kami itu haruna di tempat di sini Wa'ina kami alil kali dari menyaksikan pola musik seperti ini yang ceritanya ya. Jadi ini memang Rasulullah diperintahkan oleh Allah menceritakan ulang kisah ketika Nabi Musa mengajak apa namanya Nabi Musa itu
mereka. Jadi ada orang yang menciptakan kerajaan di Israel. Sudah dikatakan tidak tawakal untuk mukminin. Mereka sama pada besar